Halo Sobat Historical Accurate, selamat datang di channel Historical Accurate. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah BPUPKI pada masa penjajahan Jepang. Bagaimana sejarahnya? Ayo kita simak bersama-sama. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI atau sebuah badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia memang sangatlah berperan penting. Tanpa BPUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, bahkan PPKI mungkin tidak akan pernah terbentuk. Seperti apa sejarah dan tugas dari BPUPKI? Berikut penjelasannya. Penjajahan dari sejumlah negara yang terjadi di Indonesia memang membawa dampak yang sangat buruk terhadap Indonesia, sehingga masing-masing daerah mulai melakukan perlawanan. Misalnya Patimura yang memperjuangkan kawasan Maluku pada tahun 1817, Perang Padri yang dilakukan oleh kawasan Sumatera Barat yang digerakkan oleh pahlawan Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah pada tahun 1825 hingga 1830. Masih banyak perlawanan lainnya yang dilakukan, tetapi sebagian besar tidak membuahkan banyak hasil. Banyak yang menderita, ditangkap, diasingkan, dihukum, bahkan gugur saat pertempuran. Itu sebabnya di awal abad ke-20, perlawanan sifatnya sudah berupa organisatoris nasional, bukan lagi kedaerahan. Rakyat sudah mulai memiliki kesadaran nasional. Budi Utomo yang memimpinnya pada 20 Mei tahun 1908. Niat dan semangatnya didorong oleh dokter senior, yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Usaha yang dilakukan Budi Utomo antara lain adalah memajukan berbagai bidang maupun sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi lainnya yang ternyata ikut mendukung dan memberikan pencerahan seperti Sarekat Islam, Indisch Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Gerindo. Sejarah latar belakang terbentuknya BPUPKI. Jepang memiliki cita-cita untuk membangun sebuah kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya, tetapi masih menurut kekuasaannya. Ketika dicoba untuk dicetuskan, perang justru terrealisasikan. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 1941, tepatnya pada 7 Desember 1941. Jepang dengan sigap langsung merambah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari Filipina pada Januari 1942, Singapura pada Februari 1942, segalanya dikuasai sampai giliran Indonesia pada tahun 1942 pula. Sebenarnya, kedatangan Jepang sempat disambut oleh rasa lega, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak seenaknya. Rakyat mulai berserikat dan berkumpul kembali untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali oleh pemerintahan Jepang. Mereka saling mengumpulkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang. Meski penderitaan Jepang selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945, benar-benar pedih dan terasa sekali, semangat bangsa tetap tidak padam. Inilah awal dan modal besar untuk mengusir penjajah yang singgah, tapi menyiksa lahir dan batin seluruh rakyat. Siapa yang tidak ingin melawan? Sejarah terbentuknya BPUPKI. Menghadapi situasi yang gawat pada akhir peperangan di Teater Pasifik, pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa Tengah di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan pembuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan pada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration. Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang. Padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, Undang-Undang Nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Janji tersebut dikumandangkan oleh pimpinan Jepang yang bernama Shikikan Kumakichi Harada. Tujuan dibentuknya BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada rakyat bahwa janji Jepang adalah benar. Anggota BPUPKI. Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika. Telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wotyoningrat yang dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu Ichibangase Yoshio dan RP Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Age Pringgodigdo. Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif, para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya ialah anggota istimewa yang berjumlah 7 orang yang berasal dari pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Sidang-sidang BPUPKI. Sebenarnya apa sih fungsi dari BPUPKI? Karena adanya BPUPKI, segala keputusan akan persiapan terkait kemerdekaan Indonesia akan lebih terorganisir. Mulai dari segi politik, pemerintahan, ekonomi menuju Indonesia merdeka. Secara rinci, tugas-tugas BPUPKI yang paling penting adalah membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia merdeka, membuat peraturan berupa undang-undang, dengan membuat reses selama sebulan, dan membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar. Untuk manfaatnya sendiri, BPUPKI diharapkan dapat memerdekakan Indonesia secara resmi, menjalin kerjasama baik dengan pemerintah Jepang, menemukan tokoh politik yang dapat diandalkan, mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang sampai Merauke,